Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Yao Xing ini benar-benar individu yang agung. Dia adalah seorang jenius super yang muncul pada saat yang sama dengan Zhan Haichuan. Saat itu, jika Zhan Haichuan tidak muncul di klan perang era kuno, maka dengan betapa berbakatnya Yao Xing, maka dia sudah sepenuhnya melenyapkan klan perang era kuno. Meskipun Yao Xing akhirnya dikalahkan oleh Zhan Haichuan, kultivasinya dilumpuhkan oleh Zhan Haichuan, dan akhirnya mati dengan menyedihkan beberapa tahun kemudian, nama besar Yao Xing masih sangat terukir dalam hati klan perang era kuno. Mereka semua tahu seberapa kuat Yao Xing ini. Jika itu adalah orang lain yang telah menciptakan keterampilan rahasia, mereka benar-benar tidak akan mempercayainya. Namun, karena itu adalah Yao Xing, mereka benar-benar mempercayainya. Alasan untuk itu adalah, karena Yao Xing memiliki kemampuan untuk menciptakan keterampilan rahasia itu. Setelah dikejutkan oleh keterampilan rahasiaku, kamu tidak akan lagi dapat terus menggunakan kapak perang era kuno itu. Jika kamu terus menggunakannya, kamu akan mendapat serangan balasan dari itu. Semakin banyak kekuatan yang kamu keluarkan untuk menggunakan kapak perang era kuno, maka semakin besar serangan balasannya. Jika kamu bersikeras menggunakan kapak perang era kuno sekarang, bahkan hanya serangan balasannya saja sudah cukup untuk membunuh kamu. Jadi, kamu tidak akan lagi bisa menggunakan kapak perang era kuno lagi. Tanpa kapak perang era kuno, dengan cara apa kamu bisa melawan aku? Dengan begini, klan perang era kuno kamu ditakdirkan untuk dipadamkan hari ini, kata kepala klan Monstrous Clan. Meraung. Tiba-tiba saja, Zhan Yuanmo mengeluarkan geraman yang menusuk telinga. Pada saat yang sama dia melakukan itu, dia menembak telapak tangan kirinya dengan eksplosif. Dia ingin memanfaatkan kapak perang era kuno lagi. Cerit. Namun seperti terakhir kali, ia segera menyemprotkan seteguk darah. Saat berikutnya tubuhnya mulai bergoyang, dan kemudian dia mulai jatuh dari udara. Dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk terbang. Ayah. Melihat ayahnya jatuh, kepala klan perang buru-buru terbang untuk menangkap Zhan Yuanmo yang terjun bebas. Aura Zhan Yuanmo saat ini bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Dia sangat lemah, sehingga dia bahkan tidak bisa memegang persenjataan leluhurnya. Dia benar-benar kehilangan semua kekuatan pertempurannya. Hahaha, klan perang era kuno, 3 keterampilan rahasia besar. Ternyata itu hanyalah lelucon. Zhan Yuanmo, jika aku tahu bahwa kamu tidak akan dapat menahan satu pukulan pun, aku tidak akan menunggu 2 tahun, ucap kepala klan mengerikan. Kepala klan Monstrous tertawa dengan cara yang menusuk telinga. Ketika tawanya mencapai telinga orang-orang klan perang era kuno, mereka seperti pedang tajam yang menembus hati mereka, ego mereka, dan juga harapan terakhir mereka. Pada saat itu, semua orang dari klan perang era kuno, termasuk kepala klan mereka, itu telah membuat ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka tahu bahwa bahkan jika Zhan Yuanmo dikalahkan, mereka pasti akan dimusnahkan. Sial, kita tidak bisa menunggu kematian seperti ini. Namun tepat pada saat semua orang putus asa, Zhan Lingtong berteriak dengan keras. Bahkan semua orang mendengar teriakannya. Terlepas dari apakah itu klan Monstrous atau klan perang, memang ada orang yang mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Namun setelah melihat Zhan Lingtong, mereka menyadari bahwa teriakannya hanya ada di sana untuk meningkatkan moral klan perang. Namun pada saat seperti itu, apa gunanya mengucapkan kata-kata itu? Dengan demikian, semua orang merasa bahwa Zhan Lingtong ini seperti lelucon. Namun tidak ada yang memperhatikan bahwa, ketika Zhan Lingtong mengeluarkan teriakan marah itu, dia juga menghancurkan token melingkar yang dia pegang di tangannya. Krek, wush. Pada saat itu, jauh di dalam markas perang klan era kuno, di lantai ketiga Martial Comprehension Ground, sepasang mata tiba-tiba terbuka. Klan Monstrous akhirnya datang. Desahan terdengar. Kemudian, seorang individu perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke arah medan perang. Itu adalah Chu Feng. Aura Chu Feng masih berada di ranah setengah leluhur marsial peringkat 9, dan itu sama seperti dia 2 tahun lalu. Hanya saja, dia yang sekarang terlepas dari apakah itu aura atau ekspresinya, itu benar-benar berbeda dari 2 tahun yang lalu.
Jika seseorang harus menggambarkan perbedaan ini, itu akan membuatnya percaya diri. Dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, Chu Feng saat ini 100 kali lebih percaya diri. Tepat pada saat itu, kepala klan Monstrous melakukan sesuatu yang membingungkan semua orang. Dia benar-benar berlutut di udara, dan mengangkat persenjataan leluhurnya dengan kedua tangan. Dia menghadap kepalanya ke arah langit, dan kemudian melakukan kowtow atau bersujud. Tuan Yaoxing, hari ini, junior ini telah berhasil membantu kamu mencapai keinginan besar kamu. Tuan Yaoxing, jika Yang Mulia bisa mendengar ini di surga, tolong buka mata kamu. Aku harap kamu akan dapat memberikan kesaksian pada kesempatan besar ini, di mana klan Monstrous kami akan menghilangkan klan perang, ucap kepala klan mengerikan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, kepala klan Monstrous berdiri. Pada saat itu, niat membunuh yang dalam memenuhi matanya. Setelah melihat tatapan kepala klan Monstrous, orang-orang dari klan perang era kuno benar-benar merasa sedih. Mereka merasa bahwa akhir klan perang era kuno mereka telah tiba. Pada saat itu, mereka merasa sangat tidak berdamai. Pada saat ketika mereka merasa tidak berdamai, banyak orang mulai berharap bahwa seseorang akan datang, dan menyelamatkan klan perang era kuno mereka. Tetapi ketika bahkan keterampilan rahasia terkuat dari perang klan era kuno mereka seperti pedang perang era kuno tidak ada lagi, maka siapa lagi yang bisa menyelamatkan mereka? Dengan demikian, apa yang mereka rasakan hanyalah angan-angan belaka, dan juga sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Semua orang di klan perang era kuno memahami hal ini, dan itulah sebabnya mereka semua merasa sangat putus asa. Pada saat itu banyak orang melepaskan senjata mereka, dan memutuskan untuk menyerah untuk melawan. Mereka menutup mata, dan bersiap untuk menunggu kematian. Tentu saja, kamu hanyalah sampah. Setelah melihat reaksi klan perang era kuno, klan-klan Monstrous tumbuh lebih puas. Basmi mereka, dan tumpukan sampah-sampah ini. Tiba-tiba saja, sebuah perintah diberikan. Bunuh. Momen berikutnya, semua klan mengerikan era kuno mengangkat senjata mereka. Mereka berencana melepaskan pembantaian. Aku akan melihat, siapa yang berani melakukannya. Tepat pada saat itu, suara seperti guntur meledak di kejauhan. Pada saat itu, belum lagi klan Monstrous era kuno, bahkan klan perang era kuno pun terpana. Suara itu sangat dalam dan gemilang. Selain itu, suara itu sangat mendominasi. Itu sudah jelas bahwa suara itu tidak datang dari mulut orang biasa. Lebih jauh lagi, ketika suara itu berasal dari jauh di dalam markas perang klan era kuno, orang banyak menyadari bahwa orang yang berbicara adalah penolong klan perang era kuno. Ketua klan Monstrous era kuno menyipitkan alisnya, dan bertanya dengan suara tegas. Siapa itu? Tanyanya. Chu Feng. Suara itu terdengar lagi. Chu Feng, mendengar nama itu, klan Monstrous era kuno semua mengungkapkan ekspresi bingung. Adapun klan perang era kuno, mereka semua mengungkapkan ekspresi kecewa. Siapa itu Chu Feng? Praktis semua orang di klan perang era kuno tahu tentang dirinya. Meskipun Chu Feng jenius, tapi ia hanyalah tahanan perang klan era kuno mereka. Jadi pada saat itu, banyak klan perang era kuno mengungkapkan senyum masam. Ketika mereka mendengar suara itu sebelumnya, mereka sebenarnya berharap bahwa orang yang berbicara akan dapat menyelamatkan mereka. Namun setelah berpikir, bahwa orang yang mereka harapkan dapat menyelamatkan mereka sebenarnya adalah orang yang telah mereka penjara, mereka merasa diri mereka benar-benar konyol. Chu Feng, siapa itu Chu Feng? Kepala klan Monstrous klan bertanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia belum pernah mendengar nama Chu Feng sebelumnya. Siapa aku ini tidaklah penting. Yang penting adalah, jika kamu semua mundur sekarang juga, aku hanya akan melumpuhkan kultivasi kamu dan menyelamatkan nyawa anjing kamu. Namun, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan punya pilihan selain membunuhmu, suara Chu Feng terdengar lagi. Membunuhku, hahaha, konyol sekali. Ini benar-benar konyol. Bahkan Zhan Yuanmo saja dikalahkan olehku, lalu siapa di antara klan perang yang bisa melawanku? Klan perang era kuno, aku benar-benar kagum padamu. Apakah kamu hanya tahu bagaimana menggertak untuk menakuti orang lain? Ucap kepala klan Monstrous dan tertawa liar. Dari cara dia melihatnya, Chu Feng hanya sedang menggertak. Dia merasa bahwa tidak ada seorang pun di klan perang era kuno yang bisa melawannya. Sepertinya kamu tidak berencana untuk mundur, dan lebih memilih mati. Suara Chu Feng terdengar lagi.
Pada saat itu, orang-orang dari klan perang merasa sangat tak berdaya. Mereka benar-benar tidak pernah berharap bahwa Chu Feng sebenarnya juga mampu mengandalkan mulutnya. Bunuh kepala klan Monstrous. Ketika dia bahkan tidak bisa mengalahkan ketua klan perang mereka, apa yang membuatnya berpikir bahwa dia bisa membunuh kepala klan-klan Monstrous? Adapun kepala klan Monstrous Clan, tawanya tumbuh lebih keras sekarang. Dia pun berkata, "Ayo bunuh aku. Aku benar-benar gatal bagimu untuk membunuhku." Hahaha, ucapnya. Dia mengatakan kata-kata itu sambil tertawa, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. "Baiklah, aku akan memuaskanmu." Suara Chu Feng terdengar lagi. Bergemuruh. Momen berikutnya, suara gemuruh yang menusuk telinga yang tak tertandingi terdengar di langit. Pada saat yang sama, cahaya yang luar biasa dan menyilaukan bersinar di langit. Oh surga, itu. Pada saat itu, semua orang yang mengangkat kepala ke langit, terlepas dari apakah mereka berasal dari klan perang atau klan Monstrous, dan terlepas dari kultivasi mereka, semua mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresi saat syok memenuhi mata mereka. Awan petir telah menutupi langit dengan padat. Petir 9 warna yang tak terhitung jumlahnya juga berputar-putar di langit. Setiap baut kilat menyerupai naga yang sangat besar, dan setiap naga memancarkan aura yang tak terhindarkan. Aura-aura itu menindas kerumunan, sehingga kerumunan tidak bisa bernapas dengan mudah. Seolah-olah ada batu besar tak terbatas yang menimpa hati mereka, menindas jiwa mereka, dan menyebabkan mereka kehilangan kekuatan untuk melawan. Di depan aura seperti itu, mereka hanya merasakan satu sensasi. Yaitu, mereka sangatlah kecil. Apa itu? Seru mereka semua. Ketika mereka melihat pemandangan di langit, semua orang mengungkapkan keputusasaan di mata mereka. Bergemuruh. Tepat pada saat itu, 9 cahaya ilahi yang berada tinggi di langit saling bertautan. Seperti naga petir 9 warna, ia seperti jatuh dari surga ke-9. Tanah itu terang benderang karena ditutupi oleh kemegahan cahaya 9 warna, dan juga oleh kekuatan ilahi itu. Menyaksikan pemandangan itu, banyak orang jatuh tak berdaya dan mulai menggigil. Mereka kehilangan kekuatan untuk menghidupi diri sendiri. Ini bukan karena kekuatan penindas dari sambaran petir yang masuk telah menindas mereka ke keadaan seperti itu. Namun sebaliknya, itu murni karena mereka sangat ketakutan karenanya. Mereka merasa bahwa selama sambaran petir yang menakutkan seperti itu akan menyerang, maka mereka pasti akan terbunuh. Belum pernah mereka mengalami kekuatan yang begitu menakutkan, dan juga tak tertahankan sepanjang hidup mereka seperti sekarang ini. Jika itu menyerang, mereka pasti akan mati. Bas-bas. Akhirnya, naga petir 9 warna menyerang. Peti itu mendarat jauh di markas perang klan era kuno. Namun, itu tidak menciptakan kehancuran yang mengejutkan dunia seperti yang mereka perkirakan. Seolah-olah itu telah menghilang di udara, dan semua orang berhasil keluar dari sana tanpa cedera. Apa yang sedang terjadi? Seru kerumunan. Kerumunan itu terdiam dan terpana, dan kebingungan memenuhi mata mereka. Mereka merasa bahwa, bahkan jika petir yang sangat menakutkan itu tidak menghancurkan seluruh domain klan perang kuno, dan itu pasti akan dapat melenyapkan mereka semua. Namun setelah melanda, sebenarnya tidak ada kehancuran sama sekali. Ini menyebabkan mereka merasa sangat bingung. Bergemuruh. Setelah beberapa saat berlalu, sambaran petir menyambar dari surga ke-9. Petir kali ini tidak terjalin dengan 9 warna. Namun sebaliknya, itu hanya salah satu dari 9 kilat berwarna. Namun demikian, petir yang satu ini sebenarnya lebih tebal dari gabungan 9 petir sebelumnya. Itu juga jauh lebih ganas, dan berkali-kali lebih kuat. Seperti sambaran petir sebelumnya, sambaran petir ini juga mengenai tempat yang sama. Selanjutnya, itu juga tidak membuat suara apapun. Apa yang sebenarnya terjadi? Seru kerumunan itu dan menjadi lebih bingung lagi. Mereka benar-benar kehilangan apa yang sedang terjadi. Bergemuruh. Segera setelah petir kedua, petir ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh melanda berturut-turut. Masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, dan masing-masing lebih ganas dari yang terakhir. Namun demikian, mereka semua berakhir dengan cara yang sama. Meskipun peti-petir itu sangat menakutkan, tapi mereka tidak menunjukkan tindakan apapun. Setiap kali mereka memukul, mereka menghilang. Jika sesuatu seperti itu terjadi sekali atau 2 kali, itu masih bisa ditoleransi. Namun, itu terjadi 8 kali berturut-turut.
Ini menyebabkan orang-orang dari klan perang dan klan mengerikan menyadari bahwa meskipun petir sangat kuat, namun tampaknya tidak memiliki kekuatan destruktif. Aneh. Mengapa kedelapan baut petir itu menyerang lokasi yang sama? Ucap kepala klan Monstrous sambil merenung. Meskipun kilat tidak menyebabkan kerusakan, tapi dia masih merasa takut pada arah itu dari lubuk hatinya. Dia ingin tahu persis apa yang menyebabkan kilat itu. Lord Clan Chief, tampaknya tempat di mana baut kilat menyerang, itu adalah tempat yang sama di mana suara Chu Feng terdengar dari, kata anggota klan Monstrous. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu memang masalahnya. Mungkinkah baut-baut petir itu disebabkan oleh Chu Feng itu? Ucap ketua klan Monstrous klan mulai merenung. Bahkan kegelisahan mulai muncul di matanya. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Dari cara aku melihatnya, itu lebih mungkin bahwa dia tidak menyenangkan para dewa dengan ucapan sesumbarnya, dan disambar petir sebagai hukuman, ucap klan Monstrous dan mulai tertawa. Disambar petir karena membual. Imajinasi kamu benar-benar baik. Tepat pada saat itu, suara Chu Feng terdengar lagi. Hanya saja, kali ini suara Chu Feng sangat dekat dengan mereka. Selanjutnya, saat suara Chu Feng terdengar, Chu Feng juga muncul. Chu Feng saat ini sedang berjalan menuju medan perang di udara. Chu Feng, ini benar-benar Chu Feng. Bagaimana dia bisa keluar? Setelah melihat Chu Feng, dibandingkan dengan orang-orang dari klan mengerikan era kuno, orang-orang dari klan perang era kuno lebih bingung. Alasan untuk itu adalah, karena mereka merasa bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk melarikan diri dari penjara mereka. Selanjutnya, jika Chu Feng melarikan diri, dia pasti akan menyerang mereka. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan orang-orang klan perang era kuno. Lalu sebaliknya, dia berjalan melewati mereka, dan tiba di garis depan klan perang era kuno. Bocah, siapa kamu? Apakah kamu bagian dari klan perang era kuno? Tanya kepala klan Monstrous dengan suara keras. Dia tidak memandang rendah Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena dia terkejut setelah menemukan bahwa, dia tidak dapat melihat kultivasi pemuda di depannya. Jika kamu berlutut dan bersujud kepada aku sekarang, aku akan meninggalkan kamu mayat yang lengkap, kata Chu Feng kepada kepala klan-klan Monstrous. Kamu, kepala klan Monstrous klan memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Itu satu hal jika Chu Feng tidak menjawab pertanyaannya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Chu Feng benar-benar akan mengatakan hal semacam itu di depan banyak orang. Bajingan yang sombong, kamu berani berbicara dengan kepala klan kita dengan cara seperti itu. Perhatikan saat aku memotong lidahmu dan merobek mulutmu. Ucap seorang klan Monstrous menjadi sangat marah. Dia mengangkat senjatanya, dan segera melayang ke udara. Dengan niat membunuh yang luar biasa, dia terbang langsung ke arah Chu Feng. Bang! Menjerit. Namun sebelum dia bisa mendekati Chu Feng, dia tampaknya telah menabrak dinding yang tak terlihat, dan menyemprotkan seteguk darah. Dia langsung terluka parah. Lalu seperti layang-layang, ia jatuh dari langit, dan hidup atau matinya tidak menentu. Menyaksikan pemandangan itu, terlepas dari apakah itu orang-orang dari klan mengerikan atau orang-orang dari klan perang, mereka semua memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Alasan untuk itu adalah, karena monster mengerikan yang menuduh dan menyerang Chu Feng sebelumnya, dia adalah leluhur marsial peringkat 1. Yang paling penting adalah, Chu Feng jelas-jelas melepaskan auranya sebelumnya. Namun, orang-orang yang hadir masih tidak dapat menentukan kultivasinya. Namun demikian, ada satu hal yang pasti. Pria muda ini yang bahkan belum berusia 30 tahun, dia memiliki kekuatan yang melampaui leluhur bela diri peringkat 1. Tapi untuk bisa mendapatkan kultivasi leluhur marsial pada usia muda, itu saja sudah sangat langka. Namun untuk dapat dengan mudah menghancurkan martial ancestor peringkat 1, hal ini sama sekali tidak pernah terdengar. Siapa kamu sebenarnya? Tanya kepala klan mengerikan. Kepala klan Monstrous klan era kuno sekarang menatap Chu Feng dengan tatapan yang tidak hanya serius, tetapi juga mengandung sedikit rasa takut yang menahan. Aku memberimu kesempatan untuk mempertahankan hidupmu lebih awal. Namun kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu. Jadi, kamu ditakdirkan untuk mati di sini hari ini, dan ditakdirkan untuk mati oleh tanganku. Petik 2. Chu Feng berbicara dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar mengabaikan pertanyaan kepala klan Monstrous, dan hanya peduli untuk mengungkapkan niatnya sendiri.
Namun, meskipun Chu Feng bertindak seperti itu, dia tidak membuat orang lain merasa bahwa dia sangat sombong. Namun sebaliknya, mereka hanya bisa merasakan dominasinya atas orang lain. Kakak perempuan, kakak laki-laki Chu Feng ini terlalu keren. Seru Zhan Lingtong yang kagum dengan kehadiran Chu Feng. Adapun Zhan Lingling, wajahnya memerah. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Chu Feng. Kekaguman dan kekaguman terus memenuhi matanya. Gagah berani, mampu membedakan dengan jelas rasa terima kasih dan dendam, serta bakat yang luar biasa. Berapa banyak wanita yang tidak mungkin terpikat oleh Chu Feng. Jangan bertindak terlalu berlebihan, ucap kepala klan mengerikan. Pada saat itu, kepala klan Monstrous mengungkapkan ekspresi marah. Sebagai kepala klan Monstrous, yang merupakan keberadaan terkuat saat ini di domain kuno klan perang, ia merasa bahwa kehormatan dan statusnya sedang ditantang oleh Chu Feng. Jadi, dia harus bertindak. Dia harus menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengambil kehormatannya dan yang lainnya. Dia memegang kapak leluhurnya dan bergegas maju untuk menyerang Chu Feng, dan menembakkan tebasan hitam ke arahnya. Dia belum melepaskan semua kekuatannya. Namun sebaliknya, dia bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri dengan serangannya. Serangannya hanyalah tebasan biasa. Dia hanya berencana untuk menyelidiki kekuatan Chu Feng. Selain itu, peringkat 5 kultivasi leluhur marsial dan kekuatan pertempuran menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi masih memungkinkannya untuk menjadi penguasa dunia. Karena itulah, meskipun serangannya hanya tebasan biasa, tapi semua orang merasakan bahaya fatal darinya. Pada saat itu, para pria dari klan perang era kuno semuanya memejamkan mata. Mereka tidak berharap bahwa Chu Feng akan melangkah maju dengan berani, itu untuk membantu klan perang era kuno mereka pada saat seperti itu. Justru karena betapa benar dan setianya Chu Feng bahwa, mereka tidak ingin menyaksikan sendiri kesengsaraan kematian Chu Feng oleh tebasan itu. Tepat pada saat itu, Chu Feng mendengus ringan. Setelah dengusan dingin terdengar, ruang di depan Chu Feng mulai terdistorsi. Segera setelah itu, tebasan yang dikirim oleh kepala klan Monstrous memasuki ruang terdistorsi itu. Seperti sepotong batu yang dilemparkan ke laut yang luas, batu itu langsung lenyap. Ekspresi klan Monstrous berubah sangat besar. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, betapa kuatnya pemuda itu. Pahlawan muda Chu Feng, dia, seru orang-orang klan perang kuno. Adapun orang-orang klan perang, mereka juga terkejut dan ketakutan. Ekspresi mereka juga sangat aneh. Setelah semua, mereka telah memenjarakan Chu Feng untuk waktu yang lama. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa, tahanan mereka benar-benar akan sangat kuat. Begitu kuatnya, sehingga ia bisa menetralisir serangan dari kepala klan-klan Monstrous tanpa bergerak. Orang harus tahu bahwa kepala klan Monstrous Clan adalah peringkat 5 Martial Ancestor, dan dia adalah eksistensi yang tidak ada seorang pun di klan perang era kuno mereka yang mampu menahannya. Sebuah serangan yang dilepaskan oleh keberadaan yang kuat seperti itu, ini sebenarnya dinetralkan oleh Chu Feng dengan cara yang melumpuhkan. Yang paling penting adalah, Chu Feng masih belum mengungkapkan kultivasinya. Mereka merasa ini benar-benar tak terbayangkan, dan juga benar-benar menakutkan. Siapa pemuda ini? Apakah dia seseorang dari klan perang era kuno kita? Zhan Yuanmo bertanya pada kepala klan perang era kuno di sampingnya. Ayah, Chu Feng bukan dari klan perang era kuno kita. Alih-alih, dia berasal dari 100 Refinements Ordinary Realm, kata kepala klan perang klan era kuno. Dia sebenarnya dari alam biasa 100 Refinements. Tidak heran dia begitu kuat. Apakah dia tamu klan perang era kuno kita? Ini benar-benar hebat. Hari ini, klan perang era kuno kita akan diselamatkan, ucap Zhan Yuanmo yang benar-benar senang. Rasa bersyukur mengisi matanya saat dia menatap Chu Feng. Adapun kepala klan perang klan era kuno, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ragu-ragu. Ekspresi bersalah, malu, dan menyalahkan diri sendiri hadir di wajahnya. Adapun para tetua berdiri di belakangnya, mereka memiliki ekspresi yang sama seperti dia. Karena bagaimanapun, mereka tahu betul bahwa Chu Feng telah berada di klan perang era kuno mereka selama 2 tahun sampai sekarang. Namun selama 2 tahun itu, dia tidak pernah menerima perawatan sebagai tamu terhormat. Namun sebaliknya, ia telah menjadi tahanan mereka. Yang paling penting adalah, sebelum mereka memenjarakan Chu Feng telah menyelamatkan hidup mereka. Mereka tahu betul bahwa mereka benar-benar tidak manusiawi dengan tindakan mereka.
Ketika hal-hal ini berdiri, mereka benar-benar menyesali tindakan mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.